Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Audiano Mugura dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Widyagama Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Pancasila, Pancasila dari sudut pandang filsafat, Pancasila sebagai etika bangsa dan negara, pendapat pentingnya, dan pendapat penting tentang Pancasila di daerah saat ini. Baik, kita langsung saja di materi yang pertama tentang sejarah Pancasila. Sebelum Pancasila terbentuk, maka terbentuklah Panitia 9. Dan Panitia 9 itu sendiri diketuai oleh Ir Soekarno. Panitia 9 merumuskan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar dan menjadikannya teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Panitia 9 itu sendiri terdiri dari Ir Soekarno, Muhammad Hatta, Abikusno Djoko Sujoso, Abdul Kahar Musakir, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Maramis, Wahid Salim, dan Muhammad Yamin. Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir Soekarno diberikan kesempatan untuk memberikan pidatonya. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, sidang BPU PKI merumuskan Pancasila tersebut dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia. Tetapi pada pengantar teks yang telah dibekukan oleh Dr. Rajimis Widyaningrat menyebutkan jika momen pidato Ir Soekarno pada tanggal 1 Juni yang berisi tentang lahirnya Pancasila pada tahun 1970, pemerintah Orde Baru Makhluk Kumkantip melarang peringatan Hari Pancasila. Aturan ini disebut upaya pemerintah untuk menyingkirkan Bung Karno dari Ikatan Rakyat Indonesia dan sejarah Indonesia. Kemudian pada tahun 1978, tepatnya 1 Juni, hari lahirnya Pancasila kembali diperbolehkan untuk diperingati. Hingga akhirnya terdapat keputusan Presiden nomor 24 2016 Presiden Joko Widodo, Pancasila ditetapkan sebagai hari libur nasional mulai tahun 2017. Baik, kita lanjut di materi yang kedua tentang sudut Pancasila dari sudut pandang filsafat. Pancasila dari sudut pandang filsafat adalah statement sebuah pemikiran yang kritis dan rasionalis tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang mendasar dan menyeluruh. Kita langsung di materi yang ketiga, Pancasila sebagai etika bangsa dan negara. Pancasila sebagai etika bangsa dan negara adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika dan berpancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, kita lanjut di materi yang terakhir tentang pendapat tentang pentingnya Pancasila di daerah saat ini. Pancasila adalah nilai moral dan norma yang harus diterima oleh seluruh warga Indonesia, karena hal tersebut menjadi landasan untuk kehidupan bersama di Indonesia. Oleh karena itu, norma-norma yang terkandung di dalam Pancasila dapat kita gunakan dalam dasar kehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak mudah timbul perpecahan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ini atas kurang lebihnya saya ucapkan limpah-limpah terima kasih. Shalom.